Saya berdiri di sini melalui FAN dan teman-teman di seluruh dunia sesama Partonun untuk bersuara lebih keras, mengembalikan semua hak kami atas karya-karya ini. Horas, selamat siang dari Tarutong. Saya Uli, saya lahir di Pancurna Pitu, Silindo. Saya berprofesi sebagai penenun tradisional Batak, khusus untuk tenunan-tenunan Silindo. Saya terlahir dari keluarga penenun. Saya dan seluruh keluarga saya, mulai dari nenek saya, adalah penenun. Kami menekuni tenun ulos, kain untuk ritual adat yang sudah dilakukan nenek moyang kami hingga sekarang. Saya lahir dengan pakaian modern, dengan baju-baju gaun. Saya tidak lagi mengenal pakaian tradisional. Menurut cerita yang kita dengar dari orang-orang tua, mereka memakai pakaian modern itu semenjak adanya berbagai perdagangan lintas dan pendatang-pendatang baru di luar Batak di daerah tersebut. Pakaian menurut modernisasi adalah wujud dari kecerdasan manusia. Saya rasa tidak. Itu tidak betul. Di sini sudah ada kepintaran, kecerdasan, penemuan, pengetahuan. Dan komunitas ini tidak asal dibuat. Saya memandang tenun itu adalah jati diri kami dan juga harga diri kami. Karya-karya itu adalah ciptaan yang diwariskan kepada kami secara darah dan terus-menerus dilestarikan dan dianggap kebanggaan. Harga diri kami itu tidak bisa dinilai dengan uang dan materi yang ditawarkan oleh industri. Bertenun itu adalah panggilan. Saya meneruskan apa yang sudah diwariskan secara turun-temurun ke dalam darah saya. Pilihan tetap bertenun tradisional itu karena saya melihat bahwa itu jauh lebih ramah lingkungan dan penuh dengan ilmu, pengetahuan. Dan juga menjadi petualangan karena di tradisi kami, di tradisi tenun itu, kami tidak hanya memproduksi kain semata, tapi kami juga menganggapnya spiritual, bagian dari kepuasan rohani, bagian dari kepuasan jiwa. Itu yang tidak ditemukan di kain-kain buatan pabrik. Ini lebih luas cakupannya dari seni. Karena kita juga di dalamnya harus menyertakan alam dan kelestariannya. Karena tenun itu asalnya adalah dari alam, alat-alatnya dari alam, bahan-bahannya dari alam. Jika tenun itu hilang, maka perawatan kepada alam itu akan berkurang.
orang tidak akan punya kebutuhan lagi dengan alam kalau semuanya sudah bisa dihasilkan pabrik. Karena alam tidak bisa ditanggung-jawabi dan dipelihara oleh satu orang. Itu harus kesadaran kolektif. Kami semua adalah komunitas. Komunitas yang terjalin di dalam marga dan adat. Tenun itu adalah komunitas. Bahwa desainnya itu bersama. Pengerjaannya itu bersama. Ilmunya bersama. Karena itu di daerah saya lebih penting dari materi. Kemudian ada orang yang mengubahnya atau ada orang yang serakah mengambilnya untuk dijadikan penghasil uangnya. Demikian caranya. Mereka menitik beratkan setiap karya itu harus menjadi uang. Saya rasa di situ yang membuat pergeseran ini semakin lama, semakin jauh, semakin jauh. Tetapi lama-kelamaan terjadi pergeseran yang dahsyat sekali bahwa kain-kain untuk ritual yang kita sebut ulos itu diproduksi secara massal oleh mesin, oleh alat tenun bukan mesin. Mereka melakukan pencurian motif, pencurian ukuran, pencurian keilmuan yang sudah kami warisi bertahun-tahun lamanya, bahkan ratusan tahun lamanya dan bergenerasi. Ini suatu tindakan semena-mena bagi kami. Mereka yang telah mengambil motif kami ini tidak sadar bahwa mereka melakukan sesuatu yang buruk kepada kami. Sesuatu yang buruk kepada alam. Mereka mungkin tidak sadar. Selama 8 tahun, saya memperjuangkan tenun ini untuk bisa mendapat tempat lagi di masyarakatnya. Orang kami sangat menyukai tradisinya. Tapi mereka bingung dengan sejarahnya. Mereka ingin modern, tapi di satu sisi mereka rindu dengan budayanya. Tapi mereka tidak tahu harus memulai dari mana. Ini juga kebingungan yang pernah saya alami bertahun-tahun. Beberapa partonun memilih berhenti dari pekerjaannya dan menekuni bidang yang lain. Beberapa meneruskan seperti saya, tetapi kami akhirnya berkecimpung dan menjadi bagian industri dari tekstil ini. Kami tidak lagi bertenun sesuai dengan desain yang sudah ditanamkan di kepala kami, tetapi kami bertenun sesuai dengan pesanan dan motif dari desainer. Kami tak lebih dari manusia yang diprogram untuk bertenun. Tak jauh beda dari mesin, tapi kami terpaksa melakukan ini untuk tetap punya nafkah. Nafkah yang sama rendahnya dengan harga produksi mesin atau jauh lebih rendah. Ini semua sebuah sistem. Sistem yang membuat kami tidak berdaya dengan keadaan ini. Saya menginginkan kebebasan dari sistem perdagangan ini. Satu-satunya cara kami terus bertenun adalah mengharapkan benang pabrik. Dan kami dikontrol dari benang-benang itu. Harga kami dikontrol, penjualan kami dikontrol, motif kami dikontrol. Kami menenun sesuai dengan pesanan mereka. Bukan sesuai dengan keahlian kami di sini. Dia adalah guru yang sudah menanamkan ini ke kepala saya tanpa sadar gitu. Tahun 2009 ibu saya berhenti bertenun. Karena meneruskan itu seperti hanya memperkaya orang lain saja. Saya ingin punya kesempatan bersama komunitas saya untuk mengendalikan pemakaian motif-motif kami dan juga peredarannya di adat. Kami juga berharap bahwa ada regulasi untuk para pekerja seperti kami. Kami ingin ditempatkan sebagai partonun dan orang yang memiliki hak cipta dari karya-karya tenun tersebut.
mereka harusnya memproduksi kain yang tidak sama dengan kain kami. Karena jika kami berlomba dengan mesin, kami pasti kalah. Kekuatan manusia berbeda dengan mesin. Saat ini, kain yang saya tenun berlomba dengan mesin, itu tidak manusiawi untuk Partonon. Karena itu saya mempunyai harapan yang sangat besar bahwa akan ada perlindungan kepada Partonon tentang kain-kain tradisional ini. Dan mereka dikembalikan fungsinya seperti semula. Kami hanya meminta bagian untuk tetap memakai kain-kain tradisional itu kepada ritual saja. Karena tidak mungkin di zaman ini kita mengembalikan orang-orang untuk berpakaian tradisional. Dengan kesadaran seperti ini, maka akan banyak yang kita selamatkan dari tenun. Termasuk alat-alatnya yang banyak. Termasuk pohon-pohonnya. Termasuk tumbuhan-tumbuhan yang dipakai untuk memproduksi tenun itu. Itu seharusnya dikembalikan kepada kami seperti dulu. Dan kami seharusnya mendapat perlindungan untuk semua karya-karya dan motif yang sudah kami pelajari sekian tahun. Juga kami harus punya kebebasan untuk berkarya. Semua pakaian-pakaian yang dicetak dengan motif-motif yang telah kami warisi beratus-ratus tahun itu, kami Partonon tidak mendapat manfaat atau royalti dari semua itu. Bahkan kami juga tidak mendapat izin untuk mereka menggunakan karya itu. Saya berdiri di sini melalui FAN dan teman-teman di seluruh dunia sesama Partonon untuk bersuara lebih keras, mengembalikan semua hak kami atas karya-karya ini. Kita semua ini pasti terhubung. Seperti benang-benang kita yang panjang ini, kita pasti terhubung. Ini ada keterhubungan di antara kita semua, di antara alam kita semua. Kita pasti terhubung. Dan sudah waktunya kita sadar keterhubungan kita semua ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mauliate Horas.